Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Fiksi Cerita Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita dari tulisannya Alin Ambrawati. Sebuah cerita yang berjudul Misteri Tumbal Desa. Dan untuk seperti apa kisahnya, mari kita masuk ke ceritanya. Di sebuah desa yang terletak jauh dari pusat kota tinggallah sebuah keluarga yang begitu harmonis. Kehidupan mereka sangatlah jauh dari kata kekurangan. Rumahnya begitu megah, mobil-mobil berjejer di garasi, dan 3 anak di dalam keluarga itu mampu menempuh pendidikan di sekolah yang elit. Seperti apa kelanjutan kisah ini dan menyeramkan apa? Kita simak berikut ini. Aku merupakan anak terakhir di keluarga tersebut. Namaku Bagas. Kini usiaku tepat berada di angka 17 tahun. Aku memiliki 2 kakak yang begitu cantik. Mereka bernama Raya dan Airin. Sementara kedua orang tuaku yang begitu baik denganku bernama Rekso dan Amina. Kami hidup saling beriringan tanpa ada pertengkaran sekalipun. Sedari belia aku terbiasa hidup berkecukupan. Apa yang aku inginkan selalu dikabulkan oleh kedua orang tuaku. Kedua orang tuaku itu merupakan pengusaha makanan yang cukup terkenal di kotaku, terutama di desaku. Tidak ada satupun orang yang tidak mengenal kedua orang tuaku. Semua orang mengatakan bahwa makanan yang disajikan di warung kedua orang tuaku itu sangatlah lezat. Tidak bisa diragukan lagi. Hari ini tepat hari Sabtu menjadi hari paling buruk di dalam keluarga kami. Ditemukan bangkai tikus di dalam kaldu yang disajikan oleh bapak dan ibuku. Bapak maupun ibu tidak tahu menahu tentang asal muasal bangkai itu, sebab bapak dan ibu merasa hidangan yang disajikan selalu dalam keadaan bersih tanpa kotor sedikit pun, tanpa kotor sekecil apapun. Penemuan tersebut pun diketahui dengan cepat oleh para pengunjung warung kami. Semua orang pun memuntahkan makanan yang sudah terlanjur disantapnya. Mereka mengamuk tidak terima akan pelayanan yang disediakan di warung kami. Bahkan seluruh pengunjung meminta ganti rugi kepada bapak dan ibu. Suasana warung sangatlah kacau saat itu. Aku yang kebetulan sedang berada di warung dan aku melihat dengan mata kepalaku sendiri kekacauan itu yang terjadi. Ibuku menangis dengan kejadian janggal tersebut. Sementara bapak mencoba menyelesaikan persoalan tersebut dengan jalan damai. Bapak pun bersedia membayar ganti rugi kepada seluruh pengunjung. Setelahnya warung bapak dan ibuku sangatlah sepi. Tidak ada pengunjungnya. Bapak mencoba mengusut kejadian janggal yang menimpa warungnya itu. Terpintas di kepala dan dalam pikiran bapak bahwa rival usahanya lah yang melakukan hal kecil tersebut. Bapak Santoso, pemilik warung yang sama dengan bapak yang membuka lapaknya tidak jauh dari warung bapak. Bapak pun bergegas untuk menghampiri warung Pak Santoso. Bapak mengamuk di sana. Namun, Pak Santoso terus melakukan pembelaan bahwa bukan dia yang melakukan hal kecil itu. Kemarahan bapak pun semakin memuncak. Ia tidak terima akan perlakuan Pak Santoso. Bapak pun kemudian mengancam Pak Santoso. Tunggu saja pembalasan dariku. Dasar kau Santoso, biadab, terkutuk kau. Pak Santoso pun hanya tersenyum getir, tanda tidak percaya dengan ucapan yang keluar dari mulut bapak. Pak Santoso merasa bahwa dirinya itu sudah berhasil unggul dari warung milik bapak. Setelah kejadian buruk tersebut, warung bapak sangatlah sepi. Tidak ada satupun pengunjung yang datang. Semua orang dari pelosok desa hingga kota yang sudah mengetahui kejadian janggal beberapa hari lalu. Dan kini semua orang itu enggan untuk datang ke warungnya bapak. Bapak dan ibu merasa sangat stres dengan kejadian yang terjadi itu. Satu persatu karyawan yang bekerja di warung bapak pun dirumahkan tanpa sisa satupun. Kini hanya bapak dan ibu yang menangani warung tersebut dengan dibantu olehku. Sementara kedua kakakku itu enggan bersusah payah membantu bapak dan ibu. Perlahan warung bapak pun dan ibu mulai mengalami kebangkrutan. Mobil yang berjajar di garasi pun satu persatu dijual. Bahkan rumah pun hampir digadaikan oleh bapak. Setelah meminum air tersebut, bapak pun tidak sadarkan diri.
Aku melihat sosok makhluk tak kasat mata yang merasuk ke tubuh Bapak. Sosok tersebut sangatlah besar, wajahnya tampak berantakan, berlumuran darah. Ia kemudian masuk ke dalam tubuh Bapak dengan cepat. Keesokan harinya, terjadilah hal yang tidak biasa. Bapak pun kembali, raut wajahnya segar seperti sedia kala. Lebih tepatnya, sesaat sebelum warung milik Bapak itu bangkrut. Ia kemudian berbisik lirih kepada kami semua. "Semuanya akan kembali, jangan khawatir," ucap Bapak dengan begitu tegas. Aku tidak mengerti maksud dari perkataan Bapak, tetapi aku memiliki firasat bahwa perkataan Bapak tersebut merupakan sebuah petaka. Aku sangat ingat, kemarin Bapak dikuasai oleh sosok tinggi besar dengan wajah kacau dengan begitu cepat. Namun Bapak tidak sedikit pun bergeming ataupun meronta-ronta. Pagi ini Bapak memutuskan untuk membuka kembali warung miliknya. Bapak mengubah semua tata letak warung dengan sangat teliti. Ia kemudian meletakkan 1 gelas air putih lengkap dengan buka kantil di dalamnya. Di sebuah pojok ruangan, Bapak mengatakan bahwa tujuan untuk mengharumkan ruangan. Namun aku merasa ada yang janggal dari perkataan Bapak tersebut. Kedua kakakku beserta ibu merasa kesal terhadap Bapak. Mereka tidak yakin jika warungnya akan kembali ramai, terlebih jika ingat kekacauan beberapa waktu lalu yang mengakibatkan kehidupan mereka menjadi kacau. Namun, Bapak terus menegaskan bahwa kali ini akan berbeda dan semua orang akan datang tanpa terkecuali. Ya, dan benar saja. Belum genap 1 jam membuka warung, satu persatu orang sudah berbondong-bondong untuk berdatangan. Aku sendiri begitu heran sebab Bapak tidak memasang iklan ataupun sejenisnya. Kedua kakakku bahkan tidak merasa curiga terhadap hal tersebut, melainkan mereka begitu senang. Itu artinya kehidupan mereka yang kaya raya akan perlahan-lahan kembali. Namun ibu sama sepertiku menaruh curiga kepada Bapak, sebab perubahan tersebut memang begitu janggal. Kini warung Bapak kembali menjadi warung dengan sejuta kelezatan. Semua orang ketagihan jika sudah menyantap makanan yang disajikan oleh Bapak. Satu persatu karyawan Bapak dipanggil untuk bekerja dan semuanya memulai sejak dari nol. Karyawan pun setuju dan memulai semuanya. Kehidupan kedua orang tuaku pun perlahan-lahan kembali seperti sedia kala. Namun, Bapak tetap saja menyimpan dendam membara kepada Pak Santoso yang sudah melakukan fitnah keji terhadap Bapak. Bapak pun kemudian menyusun rencana untuk pembalasan dendamnya tersebut kepada Pak Santoso. Sosok makhluk tak kasat mata yang kulihat masuk ke dalam tubuh Bapak kini terlihat lagi, namun hanya aku yang mampu melihatnya. Aku terus bertanya-tanya dalam benak hal apa yang sudah dilakukan oleh Bapak hingga sosok tersebut mengikuti Bapak terus-menerus. Aku ingin menceritakan semuanya kepada ibu, namun aku takut ibu akan memarahiku. Hari ini adalah hari pembalasan dendam Bapak kepada Pak Santoso. Aku melihat Bapak memasukkan ramuan yang ia bawa waktu itu dan kemudian mencampurkannya ke dalam air putih. Bapak kemudian mengirimkan minuman tersebut melalui jasa kurir kepada Pak Santoso. Aku pun mengikuti arah perginya sang kurir itu. Sesampainya di warung Pak Santoso, kurir tersebut langsung memberikan botol tersebut kepada Pak Santoso. Kurir tersebut mengatakan bahwa minuman tersebut harus diminum oleh Pak Santoso sesegera mungkin. Jika tidak, maka hal buruk akan terjadi kepadanya. Aku keheranan, Pak Santoso menurut begitu saja tanpa ada pertanyaan apapun kepada sang kurir. Bahkan sampai kurir tersebut meninggalkannya pun, Pak Santoso tidak bergeming sedikit pun. Pak Santoso kemudian bergegas meminum minuman tersebut. Setelahnya aku melihat dari kejauhan sosok makhluk tinggi besar dengan wajah sangat kacau perlahan-lahan menggerogoti tubuh Pak Santoso. Perlahan demi perlahan, dimulai dari ujung kepala hingga ujung kaki. Namun raga Pak Santoso masih utuh, tidak tergores sedikit pun. Hanya jiwa Pak Santoso sajalah yang lenyap. Kemudian Pak Santoso pun ambruk tidak sadarkan diri. Semua orang yang melihat kejadian tersebut sontak bergegas menolong Pak Santoso.
sembari mencari kebenaran atas hal tersebut. Hal buruk yang tampaknya akan terus Bapak lakukan. Hari demi hari aku lewati dengan sejuta rasa takut yang terus saja menggerogotiku. Tiap kali aku menatap Bapak, aku selalu melihat sosok makhluk itu, sedangkan Bapak nampak tidak sadar akan kehadiran sosok itu. Semakin hari warung Bapak semakin ramai. Terlebih semenjak Pak Santoso meninggal, semua orang tidak memiliki pilihan lain selain mampir ke warung milik Bapak. Bapak dan Ibu sangat senang dengan kembalinya karyawan mereka. Perlahan demi perlahan, aku semakin ketakutan dengan perubahan ini. Aku pun mencoba memberitahu kepada kedua kakakku tentang ketakutan dan kecurigaanku terhadap Bapak. Namun, kedua kakakku itu acuh tak acuh dengan apa yang aku katakan. Kak, aku curiga kepada Bapak. Warung yang awalnya sepi dan bangkrut itu dengan sekejap bisa ramai lagi. Kekayaan Bapak yang semula nihil dengan sekejap bisa kembali pulih. Apakah kakak tidak merasa ada yang janggal? Aku bertanya kepada kakakku, dan seketika itu kakakku pun menjawabnya. Sudahlah Gas, kamu nikmati saja kehidupan kamu yang enak ini. Udah untung Bapak dan warungnya segera bangkit. Lagi bayangin kalau selamanya bangkrut, kamu mau hidup jadi gelandangan di jalan. Tapi Kak, aku curiga kalau Bapak melakukan hal ini di luar nalar manusia. Belakang ini aku juga sering melihat Bapak dengan bayangan sosok makhluk tak kasat mata loh Kak, yang terus melekat di diri Bapak. Aku takut Kak. Sudahlah Gas, jangan berpikir yang aneh-aneh. Percaya saja sama Bapak. Sudah, kamu bantu saja Bapak dan Ibu di warung. Jangan kebanyakan menghayal yang tidak jelas. Tampaknya percuma saja aku berbincang kepada kedua kakakku. Mereka satupun tidak percaya akan ucapanku tentang Bapak. Aku tidak punya pilihan lain selain menceritakan itu kepada Ibu. Cukup Pak Santoso saja. Namun harapan tinggallah harapan. Tampaknya Bapak akan memberikan minuman yang dibuatnya itu ke salah satu pelanggan di warung. Aku tidak begitu mengenal pelanggan itu. Pelanggan wanita dengan paras yang cukup ayu. Ia pun sesegera mungkin meminum minuman yang Bapak suguhkan. Nampaknya ia sangat kehausan. Setelah meminum air tersebut, aku melihat sosok tinggi besar dengan wajah kacau merasuk ke tubuh wanita itu, dan kemudian menggerogoti jiwanya, sama persis seperti kejadian pada Pak Santoso beberapa hari lalu tersebut. Wanita itu pun ambruk tidak sadarkan diri. Bapak pura-pura panik dengan kejadian tersebut untuk menghilangkan curiga dari seluruh pengunjung. Bahkan Bapak sempat menelepon mantri untuk datang memberikan pertolongan. Namun naas, nyawa wanita tersebut tidak tertolong. Anehnya, semua pengunjung beranggapan bahwa wanita itu meninggal karena serangan jantung. Padahal sebenarnya tidak demikian. Ini merupakan kali kedua aku melihat kejadian janggal yang diperbuat oleh bapakku sendiri tepat di hadapan mataku. Aku semakin yakin bahwa Bapak melakukan hal yang tidak sepatutnya ia lakukan. Hal yang paling aku khawatirkan, perlahan-lahan mulai terlihat benang merahnya. Namun aku tidak boleh berasumsi terlalu jauh sebelum aku mengetahui kebenaran yang sebenarnya. Aku pun mulai memberanikan diri untuk bertanya kepada Ibu. Aku berharap Ibu mengetahui hal ini. Aku pun berharap semuanya belum terlambat. Aku pun langsung memanggil Ibu yang saat itu sedang membantu juru masak di dapur. Bagas, ada yang ingin ditanyakan kepada Ibu, bolehkah? Tapi makhluk tinggi besar yang melekat di tubuh Bapak. Makhluk apa yang kamu maksud, Gas? Wah, itu Bu, makhluk tak kasat mata. Bentuknya tinggi besar, warnanya putih dan mukanya itu sangat kacau. Makhluk itu Bagas lihat pertama kali saat Bapak kembali itu, Bu. Kembali dari kepergiannya itu loh. Mendengar ucapanku, raut wajah Ibu mendadak berubah. Ibu pun semakin penasaran dengan ucapanku. Ibu terus-menerus bertanya tentang hal yang sejauh ini aku ketahui. Nampaknya Ibu benar-benar tidak tahu tentang hal ini. Aku pun menceritakan semuanya kepada Ibu, berawal dari insiden memfitnahan yang dilakukan oleh Pak Santoso
hingga mengakibatkan Bapak mengalami kebangkrutan. Hingga suatu ketika Bapak pun pergi cukup lama dari rumah, dan kepulangannya itu mampu mengubah kehidupan keluarganya menjadi seperti sedia kala. Namun kejanggalan pun begitu terlihat nyata saat Bapak mencampurkan ramuan ke dalam air putih dan kemudian diminum. Dengan begitu jelas aku melihat sesosok makhluk bertubuh besar berwarna putih dengan wajah yang begitu kacau mendekap Bapak begitu erat. Setelahnya warung Bapak kembali dibuka dan kembali ramai. Beberapa hari setelahnya Pak Santoso tewas setelah meminum air yang diberikan oleh Bapak melalui kurir. Setelahnya pengunjung wanita pun tewas saat ini setelah meminum air yang tidak jauh berbeda dengan sebelumnya. Apakah Bapak melakukan kerjasama dengan jin, Bu, untuk mengembalikan kehidupannya? Apakah yang kamu lihat itu benar? Bu, Bagas melihatnya dengan mata kepala Bagas sendiri, Bu, dan dalam keadaan sadar. Jika benar demikian, apakah kedua orang tewas kemarin menjadi tumbal dari Bapak ya? Bagas tidak tahu pasti, Bu. Semoga saja tidak ada tumbal ya, Bu. Ibu khawatir, Nak. Iya, Bu, Bagas juga khawatir. Apa perlu kita tanyakan secara langsung kepada Bapak? Sepertinya jangan, Bu. Lebih baik kita cari tahu kebenarannya terlebih dahulu. Bu, setelahnya baru kita bicarakan baik-baik dengan Bapak agar Bapak tidak sampai tersinggung. Ibu pun menyetujuinya. Kini aku dan Ibu pun mulai menyusun rencana untuk menyelidiki kejanggalan tersebut. Kami sangat berharap bahwa asumsiku dan Ibu itu keliru. Di rumah, sikap Bapak pun mulai berubah. Ia yang biasanya ceria berubah menjadi sosok yang begitu pendiam. Jika Ibu tidak menegurnya terlebih dahulu, maka Bapak pun enggan untuk berbicara. Hanya aku dan Ibu yang sadar akan perubahan Bapak. Sementara kedua kakakku tetap saja sibuk dengan kehidupannya. Bapak menjadi pendiam di rumah, namun saat di warung, dia akan kembali seperti Bapak yang sebelumnya, bersikap ramah dan murah senyum kepada pelanggan. Namun keramahan Bapak sekarang ku maknai berbeda. Keramahannya dilakukan untuk menutupi hal janggal yang akhir-akhir ini dilakukannya. Aku mencoba mengalihkan pikiranku tentang Bapak ke hal lain. Aku pun mengajak kedua temanku di sekolah untuk singgah ke rumah. Sudah lama rumahku sepi semenjak Bapak dan Ibu sibuk mengurus warung. Kedua temanku itu Ridho dan Dani. Ia pun setuju dengan diajak ke rumahku. Aku dan kedua temanku mengobrol di belakang halaman rumah. Kami bernyanyi-nyanyi tanpa beban dan saling berbincang tanpa henti. Terbesit pikiran untuk mengajak kedua temanku pergi ke danau. Tidak jauh dari rumah, mereka pun dengan cepat menyetujuinya. Namun sebelum itu, aku pun mengambilkan air minum dari rumah untuk kedua temanku yang tampak kehausan. Setelah itu mereka dengan segera meneguknya tanpa sisa. Kami bertiga pun beranjak untuk pergi ke danau. Dan sesampainya di danau, bulu kuduku merinding seketika. Aku merasa sedang diawasi oleh seseorang. Namun kedua temanku tidak merasakan apa-apa. Ridho kawanku pun mengajak kami berdua berenang di danau. Dani pun langsung bergegas mengiyakan ajakan Ridho. Sementara aku hanya ingin duduk santai di tepi danau. Terdengar suara sangat lirih yang mengalun tepat di telingaku. Aku langsung terkaget dan merinding seketika. Sementara kedua temanku malah asik bercanda di dalam danau. Aku berpikir tentang maksud dari ucapan itu. Aku pun mulai tidak nyaman berada di danau tersebut. Dani, Ridho, ayo kita pulang yuk. Perasaanku gak enak. Nanti dulu, baru beberapa menit. Tapi perasaanku gak enak ya. Perasaanmu saja kali. Dani dan Ridho pun mulai melakukan sebuah tantangan dari dalam danau. Siapa yang menyelam paling lama dialah pemenangnya. Dan yang menang boleh meminta apapun dari yang kalah. Aku pun ditunjuk mereka untuk menjadi juri. Awalnya aku ragu, namun mereka terus saja memaksa. Tantangan pun dimulai.
Dari Dani dan Ridho pun saling menenggelamkan dirinya sendiri ke dalam danau. Tidak berselang lama Dani pun tidak kuat dan mengaku bahwa dirinya kalah. Namun hal buruk terjadi. Ridho menyelam begitu lama dan tidak kunjung muncul dari permukaan. Aku dan Dani mulai khawatir sesuatu yang buruk terjadi kepada diri Ridho. Kami pun mulai memutuskan untuk menyisir segala penjuru danau. Hari semakin gelap, namun keberadaan Ridho tidak kunjung menemui kejelasan. Aku dan Dani pun memutuskan untuk mencari bantuan kepada warga di sekitar danau. Aku pun memberitahukan kabar buruk ini kepada orang tua Ridho, dan Dani pun berasumsi bahwa Ridho tenggelam di danau. Meskipun aku sendiri tidak melihat tanda-tanda Ridho tenggelam, sebab ia tidak bersuara sedikit pun, bahwa untuk sekedar meminta tolong pun tidak. Setelah memberikan kabar buruk ini kepada kedua orang tua Ridho, mereka begitu shock dan tidak percaya jika Ridho tenggelam. Kini seluruh warga berbondong-bondong untuk mencari Ridho. Semua orang menyisir ke seluruh penjuru danau, namun tidak kunjung ditemukan. Hari pun sudah gelap dan pencarian pun dihentikan untuk kemudian dilanjutkan keesokan harinya. Aku pun kembali ke rumahku dengan perasaan tidak karuan. Aku merasa sangat bersalah sudah mengajak mereka pergi ke danau. Jika kejadiannya akan seperti ini, aku tidak akan mengajak mereka untuk pergi ke danau. Dani pun merasa sangat bersalah akan kejadian ini, sama sepertiku. Namun tidak banyak yang bisa aku perbuat. Berita tentang kehilangan Ridho di danau pun terdengar ke telinga semua orang, terutama kedua orang tuaku. Sesampainya di rumah, ibu langsung menghampiriku dan mulai menginterogasi kejadian yang menimpa kami bertiga. Aku pun mulai menceritakan detail kejadian yang aku ketahui. Aku berharap ibu bisa menenangkanku dan memberikan solusi terbaik untukku. Jadi gini Bu, awalnya aku mengajak Dani dan Ridho untuk main ke rumah kita. Setelah itu, aku memberikan mereka minum, kan karena mereka itu haus Bu. Lalu aku mengajak mereka untuk pergi ke danau, sekedar menghilangkan penat. Terus sesampainya di sana, mereka langsung berenang Bu. Mereka berdua, sementara aku tidak ikut karena aku tidak ingin berenang Bu. Mereka pun melakukan tantangan bertahan di dalam air. Siapa yang lama, dialah pemenangnya. Namun setelah itu Ridho tidak kunjung muncul dari permukaan Bu. Belum sempat ibu memberikan tanggapan terhadap ceritaku, tiba-tiba saja Bapak muncul tanpa permisi. Baguslah jika kamu memberikan mereka minum yang ada di rumah kita. Tenang saja, Ridho sudah ada di tempat yang semestinya. Kok maksud Bapak apa Pak? Tidak usah kamu lanjutkan saja pembicaraanmu dengan ibu. Ada apa? Apa ada sesuatu dari air minum di rumah kita Pak? Dan apa hubungannya dengan hilangnya Ridho? Bukan apa-apa, santai saja. Bapak sudah 2 hari berturut-turut membunuh Pak Santoso dan pengunjung wanita di warung dengan menggunakan air yang sudah Bapak rencanakan. Mereka tewas mengenaskan dengan cara digerogoti oleh makhluk tinggi besar berwajah kacau yang melekat di diri Bapak. Apa kejadian Ridho pun ada kaitannya dengan Bapak? Apa buktinya kalau itu semua perbuatan Bapak? Bagas melihat dengan mata kepala Bagas sendiri loh Pak. Jangan bicara yang tidak-tidak kamu Gas. Apa tujuan Bapak melakukan ini? Diam kamu, bentak Bapak sembari menampar wajah Bagas. Aku dan Bapak pun berseteru. Ibu yang melihat pun berusaha melerai perdebatan antara aku dengan Bapak. Setelah berhasil dipisahkan oleh ibu, Bapak pun bergegas pergi keluar rumah. Sosok yang melekat di tubuh Bapak pun terus-menerus bersamainya. Ibu mencoba menasihatiku agar tidak gegabah. Jangan sampai tuduhan tanpa bukti jelas ini berimbas ke hubunganku dengan Bapak. Terlebih lagi, Bapak sudah berusaha sekeras mungkin untuk selalu memenuhi kebutuhanku dan keluarga.
Tetapi hati kecilku mengatakan bahwa hilangnya ridho ada kaitannya dengan Bapa. Namun tidak ada yang bisa aku perbuat. Aku semakin tidak tenang selama ridho belum ditemukan. Aku sangat berharap hilangnya ridho tidak ada kaitannya dengan Bapa. Keesokan harinya pencarian ridho pun dilanjutkan. Namun kali ini keluarga Ridho meminta bantuan orang pintar untuk membantu pencarian. Orang pintar tersebut kemudian mengambil ayam cemani yang sudah dibawa oleh keluarga Ridho. Ia kemudian memotong leher ayam tersebut. Darah yang keluar sangatlah banyak. Ia kemudian memasukkan ayam tersebut ke dalam air danau. Aku sendiri tidak tahu apa tujuan yang dilakukannya. Ritual itu. Selang beberapa jam, kejadian pun terjadi. Jenazah Ridho pun muncul seketika saja mengambang di atas danau. Padahal sebelumnya tim SAR dan para penduduk sudah menyisir ke semua bagian danau. Keluarga Ridho pun sangat shock melihat jenazah Ridho. Tangisan pun pecah seketika. Seluruh orang kaget melihat jenazah Ridho yang penuh dengan luka. Tidak lama setelah ditemukannya jenazah Ridho pun, tiba-tiba saja ada makhluk tak kasat mata merasuk ke tubuh Denny. Saat itu, kenapa kamu tidak menyelamatkanku? Semua orang dibuat kaget dengan pertanyaan tiba-tiba saja dilontarkan oleh Dani. Aku yang sadar bahwa sosok yang berbicara di dalam tubuh Dani itu bukanlah Dani. Bukanlah Dani yang sebenarnya mencoba mengiring informasi. Siapa kamu dan dari mana asal kamu? Aku adalah jelmaan dari bapakmu. Semua tidak akan baik-baik saja. Apa yang harus saya lakukan untuk menghentikannya? Belum sempat mendapat jawaban yang aku mau. Mendadak tubuh Dani terkulai lemah di jalan. Kini makhluk gaib yang merasuk ke dalam tubuh dirinya sudah pergi begitu saja. Tiba-tiba ada sosok wanita tua menghampiriku. Perlahan ia membisikkan satu hal tak terduga tepat di telingaku. Bapakmu pemuja jin demit, kekayaan dan keberhasilannya. Ia bahkan tega menjadikan orang-orang di dekatnya sebagai tumbal. Temanmu mati karena dijadikan tumbal oleh bapakmu. Semua ketakutanku perlahan-lahan terbukti. Setelah sosok wanita tua itu berbisik kepadaku, ia kemudian menghilang tanpa jejak. Setelah aku menelusuri semua minuman yang ada di rumah, sudah Bapak campur dengan ramuan yang biasa dipakainya untuk menghabisi para targetnya. Namun anehnya jika orang rumah yang meminumnya tidak terjadi hal buruk atau yang lain sebagainya. Jangan ikut campur. Suara Riri yang tiba-tiba terdengar tepat di telingaku. Aku semakin gemetar dibuatnya. Aku berusaha untuk tetap berpikir jernih. Setelahnya jenazah Ridho pun dibawa oleh pihak keluarga ke rumahnya untuk kemudian dikebumikan. Sesaat jenazah dibawa, aku melihat sosok makhluk tak kasat mata sedang menggerogoti tubuh Ridho. Aku langsung membuang muka saat melihatnya. Aku tidak tega sahabat baikku meregangkan nyawa karena ulah bapakku sendiri. Meskipun hal itu belum bisa aku buktikan, kejadian Ridho merupakan kejadian janggal. Ketika yang aku saksikan tepat di depan mata kepalaku sendiri, aku semakin yakin Bapak ikut andil di semua peristiwa ini. Terlebih lagi aku mendapatkan beberapa bisikan aneh seperti bisikan sosok wanita tua, bisikan saat Dani dirasuki makhluk tak kasat mata, dan masih banyak lagi yang lainnya. Anehnya tiap kali ada yang tewas, kekayaan Bapak semakin hari semakin bertambah. Hal itu aku perhatikan betul. Hal tersebut memang sangat tidak masuk di akal manusia. Aku harus memutar otak untuk bisa membuktikan dan menghentikannya. Aku pun meminta bantuan kepada ibu untuk menghentikan pergerakan Bapak. Jika semua orang tewas setelah meminum air putih yang sudah diberikan ramuan oleh Bapak, maka aku harus bisa menyingkirkan semua air itu, baik yang ada di rumah maupun yang ada di warung Bapak.
Hal ini dilakukan untuk menghindari orang-orang menjadi tumbal Bapak. Jika aku tidak bisa menyadarkan Bapak secara langsung, maka harus ada cara lain untuk bisa menyadarkannya. Aku berharap tidak ada lagi orang yang menjadi korban. Namun nampaknya tidak adanya korban sangat berimbas ke tubuh Bapak saat ini. Aku melihat Bapak seakan kesakitan. Ia tampak tidak berdaya. Bahkan dia tidak sanggup untuk membuka warungnya. Alhasil, beberapa hari warung terpaksa harus ditutup. Ibu pun tidak mampu jika harus membuka warung seorang diri. Bapak mulai curiga akan perubahan yang terjadi. Namun ia tidak tahu apa alasan pastinya adanya perubahan tersebut. Sebab Bapak merasa bahwa ia terus mencampurkan ramuan ke dalam air yang diletakkannya di rumah dan di warung. Ia tidak sadar bahwa semua air yang diletakkan Bapak itu selalu diganti oleh aku dan ibu. Hari ini aku melihat tubuh Bapak terkucur lemas. Sesosok makhluk tinggi besar yang sering aku lihat mulai menggerogoti tubuh Bapak perlahan demi perlahan. Aku semakin merasa bersalah, namun tidak ada pilihan lain. Aku dan ibu pun memutuskan untuk tidak membantu Bapak, bahkan tidak sanggup menegur Bapak saat Bapak mengalami kesakitan. Tampaknya Bapak mulai memutar otak untuk tetap bisa bertahan hidup. Tanpa sepengetahuanku dan ibu, Bapak mulai melakukan hal seperti biasanya, mencampurkan ramuan ke air. Namun saat ini Bapak memasukkannya ke dalam botol untuk diberikan kepada seseorang. Sama persis seperti kejadian Pak Santoso. Tidak kusangka Bapak memberikan air tersebut kepada salah satu kakakku. Aku tidak tahu menahu akan hal itu, sehingga aku tidak bisa mencegahnya. Setelah salah satu kakakku diberikan minuman tersebut oleh Bapak, ia pun tewas seketika. Sama persis kejadiannya dengan 3 korban yang lainnya. Kini Bapak sudah dibutakan oleh semuanya. Bahkan dia tidak segan untuk menjadikan anak kandungnya sendiri sebagai tumbal. Saat melihat kakakku tewas mengenaskan, Bapak pun seolah-olah ikut kehilangan untuk menutupi kenyataan bahwa dialah pelakunya. Meskipun kejadian itu tidak disaksikan olehku secara langsung, namun aku sangat yakin jika ini adalah perbuatan Bapak saat aku sedang melamun memikirkan nasib kakakku yang sudah menjadi tumbal keegoisan Bapak. Tiba-tiba saja Ayah Ridho menghampiriku. Ayah Ridho menceritakan kondisi Ridho setelah dilakukan tindakan otopsi. Beliau mengatakan bahwa ada kejanggalan dengan jenazah Ridho. Tidak ditemukan satu tetes pun darah dalam tubuh Ridho. Jika Ridho benar-benar tenggelam, maka hal ini tentu tidak akan terjadi, kecuali Ridho menjadi tumbal dari seseorang. Maafkan saya, Pak. Kenapa kamu meminta maaf, Gas? Ini bukan salah kamu. Saya tahu kok, ini perbuatan siapa. Ayah Ridho memang memiliki kekuatan supranatural, sehingga tanpa diberitahu, ia sudah sangat paham dengan semuanya. Bapak kamu membuat perjanjian dengan bangsa iblis, Gas. Bagas juga sudah curiga, Pak, sedari awal. Bahkan seringkali melihat Bapak melakukan hal yang tidak semestinya, Pak. Tapi Bagas tidak tahu perjanjian apa yang Bapak buat dengan bangsa iblis itu dan bagaimana asal-muasalnya. Bapak kamu ingin membalas dendam karena dirinya mendapat fitnah dari Santoso. Namun ia tidak hanya ingin membalas dendam, tapi juga ingin mengembalikan hidupnya seperti dulu. Bangsa jin mampu memberikan, tapi dengan syarat kepada Bapak kamu, yaitu ia harus memberikan tumbal secara terus-menerus untuk bisa mempertahankan kekayaannya tersebut. Jika lebih dari 1 minggu dia tidak mengunjung memberikan tumbal, maka bukan hanya kekayaan yang hilang, namun dirinya lah yang akan menjadi tumbal oleh bangsa jin. Dan dengan bodohnya, Bapak kamu itu menyetujui perjanjiannya tanpa berpikir panjang.
itu semua kebodohannya bapakmu. Apa tidak ada cara lain untuk menghentikan itu semua, Pak? Ada. Bagaimana, Pak, caranya? Saya ingin menghentikan semua ini, Pak. Kamu harus menggagalkan tindakan bapak kamu yang harus terus-menerus mengganti air yang disediakan bapak kamu di rumah dan di warung selama 1 minggu. Setelah 1 minggu, kamu harus menyuruh bapak kamu membunuh 10 ayam cemani yang kemudian darahnya ditaruh ke danau. Maka bapak kamu akan selamat dan perjanjian itu pun selesai. Namun, kekayaan yang bapak kamu miliki pun perlahan-lahan akan sirna. Baik, Pak, saya akan mencoba melakukan saran dari bapak. Semoga bisa berhasil ya, Pak. Kamu harus jaga ibu dan kakakmu ya, Gas. Sebab mereka bisa saja dijadikan tumbal dari bapak kamu berikutnya. Karena kini bapak kamu itu mulai hilang arah untuk mencari tumbal. Setelah perbincangan dengan ayahnya Ridho, aku pun mengangguk tanda mengerti dengan apa yang diucapkan oleh ayah Ridho setelahnya. Ayah Ridho pun pergi setelah selesai memberikan semua informasi kepadaku. Kini aku sudah paham apa yang harus aku lakukan. Aku harus meminta bantuan kepada ibu dan kakakku. Ibu pun setuju dengan rencanaku, namun kakakku tidak. Ia bahkan tidak percaya dengan apa yang aku katakan. Ia selalu berpihak kepada bapak meskipun satu saudaranya sudah meregangkan nyawa. Karena sudah bapak 1 minggu ke depan, aku akan mengganti air mineral di rumah dan di warung. Aku pun harus melakukannya secara diam-diam agar bapak tidak curiga. Aku pun juga bereaksi setelah bapak selesai menyiapkan air di rumah dan di warung pun. Saat bapak lengah, aku akan langsung menggantikannya dengan air bantuan ibu. 3 hari berjalan dengan begitu sempurna. Aku dan ibu terus mengganti air mineral di rumah dan di warung tanpa diketahui oleh bapak. Dan untungnya bapak tidak begitu memperhatikan apakah ada yang tewas setelah meminum air miliknya atau tidak. Bapak hanya memastikan ia memberikan ramuan ke semua sumber air di rumah dan di warung. Setelahnya ia fokus ke warung dan harta yang diperolehnya. Setelah melewati 3 hari, bapak pun merasa ada kejanggalan, sama persis seperti kejadian sebelumnya. Sebelum ia menumbangkan kakakku. Namun aku harus bermain cantik. Untuk kali ini jangan sampai bapak menjadikan saudaraku yang satunya itu atau ibu sebagai tumbal berikutnya. Setiap kali bapak mulai curiga, aku selalu mengalihkan fokusnya ke hal lain. Entah dengan berpura-pura banyak pelanggan yang datang atau dengan mengajaknya mengolah makanan di dapur. Sebisa mungkin aku mencoba mengalihkan perubahan yang terjadi di warung. Setelah tidak adanya korban yang berjatuhan beberapa hari ini, aku berhasil meyakinkan bapak dengan semua ucapanku. Namun hal tak terduga pun datang. Kakakku memberitahukan apa yang aku lakukan dengan ibu kepada bapak. Bapak pun marah besar. Ia mulai sadar bahwa ada beberapa kejanggalan yang dialaminya. Entahlah, kakakku kerasukan setan apa, sehingga ia menghancurkan rencanaku dengan ibu. Bapak pun memarahiku habis-habisan. Saat bapak memarahiku, aku melihat kakakku malah tersenyum puas dengan apa yang aku dapatkan. Namun yang aku lihat, sosok wanita dengan pakaian serba putih dan wajah yang sama kacaunya dengan makhluk sebelumnya yang berdiri tepat di samping kakak dan ikut tersenyum puas. Aku berpikir bahwa kakakku pasti dipengaruhi oleh makhluk itu hingga menggagalkan rencanaku bersama ibu. Bapak murka dengan apa yang dilakukan olehku dan ibu. Kini bapak lebih jeli dalam segala sesuatunya. Terlebih setelah kakak membongkar semuanya kepada bapak. Hari ini tepat hari ke-7. Itu artinya aku dan ibu harus memanipulasi rencana bapak hari ini. Aku juga mencoba lagi
untuk berbicara baik-baik kepada Bapak, untuk mau mengakhiri semua agar tidak ada lagi korban Bapak. Bagas mohon Bapak hentikan semua ini. Bagas sudah tahu bagaimana cara mengakhiri perjanjian Bapak dan bangsa iblis itu, Pak. Anak kecil tahu apa kamu, ha? Pak, Bagas tidak ingin ada korban lagi. Terlebih lagi kalau harus mengorbankan anggota keluarga kita, Pak. Kemarin kakak sudah tewas. Lalu sekarang siapa lagi, Pak? Tidak ada yang perlu dihentikan. Bapak tidak merasa rugi dengan perjanjian ini. Bahkan perjanjian ini sangat menguntungkan Bapak. Bapak berhasil membalas dendam kepada Pak Santoso. Bapak bisa mengembalikan warung Bapak, dan yang paling utama, bahwa bisa mengembalikan kembali Bapak kaya. Tapi semua ini, Pak, semua ini tidak benar. Menjalin kerjasama dengan bangsa iblis sama saja dengan menyekutukan Tuhan, Pak. Aku tidak ingin Tuhan murka kepada Bapak. Tuhan yang hilang saat Bapak tidak mendapatkan keadilan. Tuhan yang hilang saat Bapak dirundung kemiskinan. Tuhan mana, Gas? Tuhan yang mana? Pak, istighfar, Pak. Istighfar, berhenti. Sebut nama Tuhan, Pak. Bapak semakin tidak terkendali dan aku melihat mata Bapak melotot. Wajahnya memerah penuh dengan amarah. Bapak pun mencoba mendorongku. Namun aku berhasil menghindar. Bapak kemudian menarik leherku dan mencoba mencekiku. Bapak, istighfar, Pak. Bagas anak Bapak, anak kesayangan Bapak. Aku berucap sambil gemetaran. Mati kamu, ha? Bagas tahu ini bukan Bapak. Bagas percaya meskipun saat ini rega Bapak sedang dikendalikan oleh iblis yang merasuki Bapak. Tapi Bagas mohon, Pak, sadarlah Pak. Bapak tidak menggubris omonganku. Bapak semakin kuat mencekiku. Rasanya aku tidak sanggup lagi. Aku berteriak sekuat tenaga, sekuat-kuat mungkin. Meskipun leherku sedang dicekik oleh Bapak, namun aku berusaha sekuat tenaga untuk meminta bantuan ibu. Ibu pun mendengar teriakanku. Ibu kaget melihat aku sedang dicekik oleh Bapak. Ibu pun berusaha membujuk Bapak agar mau melepaskan tangannya dari leherku. Kakakku pun keluar. Ia pun kaget melihat aku dicekik oleh Bapak. Ia membantu ibu untuk memohon agar Bapak mau melepaskanku. Mendengar kegaduhan di rumah, semua orang pun keluar dan menghampiri keberadaanku di rumah. Semua orang kaget melihatku. Semua orang pun mencoba menolongku. Namun tiap orang yang mencoba melepaskan dari tangan Bapak akan terpental begitu jauh. Iblis yang merasuk ke dalam tubuh Bapak semakin membabi buta, dan tidak berselang lama Ayah Ridho pun datang. Ia pun mencoba menolongku. Ayah Ridho mencoba melawan makhluk yang merasuki ke dalam tubuh Bapak. Ia berusaha berkomunikasi dengan makhluk tersebut. Lepaskan anak itu, dia tidak bersalah. Tidak, saya akan menghabisi anak ini. Lepaskan sekarang, atau kamu akan saya lenyapkan bersama tuanmu. Hahaha, kamu tidak bisa menghancurkanku, kata sang iblis itu yang berada di dalam tubuh Bapak. Ayah Ridho pun mulai membacakan ayat-ayat suci Al-Quran untuk mengusir iblis dari dalam tubuh Bapak. Ayah Ridho memang memiliki kekuatan supranatural, namun ia selalu menggunakannya melalui jalan yang benar. Bapak tampak kesakitan. Ia pun tanpa sadar melepaskan diri dari cengkraman Bapak. Bapak mencoba mengamuk dengan menghancurkan semua benda yang ada di hadapannya dan menyerang semua orang yang datang. Namun Ayah Ridho itu berusaha mencegahnya dengan bacaan Al-Quran. Hari ini tepat hari ke-7. Tinggal 1 jam lagi hari akan berganti. Jika hari ini Bapak tidak menyerahkan tumbal ke sang iblis, maka Bapaklah yang akan menjadi tumbal untuk mereka. Terjadi perkelahian sengit antara Ayah Ridho dan iblis yang ada di dalam tubuh Bapak. Ayah pun terpental ketika Bapak mendorongnya dengan begitu kencang.
Namun ayah Ridho tidak menyerah dan semakin mengencangkan doa-doanya. Orang-orang yang melihat kejadian itu sangat ketakutan dan perlahan menjauh untuk menghindar. Dari pertikaian, ayah Ridho terus berusaha menggagalkannya. Tidak berselang lama, tepat 1 jam setelahnya, ayah Ridho berhasil melumpuhkan sang iblis. Iblis pun keluar dari tubuh Bapak. Bapak pun muntah darah dan kemudian tidak sadarkan diri. Tampaknya hari terakhir penyerahan tumbal pun terlewat. Akhirnya setelah Bapak muntah darah dan tergusur lemas akibat pertikaian, Bapak menggeram kesakitan dan kepanasan. Semua orang tidak ada yang bisa membantunya. Aku dan ibu berusaha mendekati Bapak dan mencoba menolongnya. Namun semua sudah terlambat. Aku melihat sosok tinggi besar dengan wajah rusak masuk ke tubuh Bapak melalui jantung Bapak. Tidak berselang lama, aku melihatnya menggerogoti Bapak. Bapak nambah kesakitan. Perlahan-lahan tubuh Bapak semakin lemas dan tidak sadarkan diri. Dan setelah itu, aku mengeceknya. Bapak sudah tiada. Seketika Bapak menjadi tumbal terakhir atas perjanjiannya dengan iblis. Bapak tidak mampu memberikan tumbal dalam kurun waktu 7 hari, sehingga kini dialah yang menjadi pelengkap tumbal dari bangsa iblis. Aku, ibu, kakak, dan semua orang merasa terpukul. Kini Bapak dan perjanjian dengan iblis telah usai bersama tewasnya jiwa Bapak. Dan cerita ini pun selesai sampai di sini. Oke teman-teman, sekian untuk kisah yang saya bawakan kali ini. Semoga saja apa yang saya bawakan kali ini dapat menjadi pelajaran untuk kita semua dan tentunya dapat menghibur. Sekali lagi, terima kasih.